maraknya para Crazy Rich yang terlibat kasus pencucian uang, kini pihak-pihak yang pernah melakukan transaksi dengan para Crazy Rich tersebut juga ikut terseret dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Sudah ada beberapa nama yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa. Salah satunya yaitu Rudy Salim. Sosok yang dikenal sebagai pemilik showroom mobil-mobil mewah tersebut juga diduga telah melakukan transaksi dengan salah satu Crazy Rich yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sebenarnya apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penjual mobil ataupun kendaraan mewah agar tidak tersangkut kasus tindak pidana pencucian uang? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan ahli berikut ini. Terkait dengan maraknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencucian uang atas uang hasil tindak pidana, maka banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh sahabat hukum kepada kami, khususnya para penjual barang mewah, terkait bagaimana aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi barang mewah. Faktanya, transaksi barang mewah saat ini diindikasikan menjadi salah satu sarana tindak pidana pencucian uang, mulai dari pembelian kendaraan mewah, kemudian tas branded, barang antik, termasuk juga berlian yang bernilai hingga miliaran rupiah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tindak pidana pencucian uang, baiknya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu tindak pidana pencucian uang. Secara umum, pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi. Tujuannya adalah agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Nah, yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Undang-Undang TPPU mengatur bahwa yang termasuk dalam uang hasil tindak pidana diantaranya adalah uang yang dihasilkan dari tindak pidana sebagai berikut. Yang pertama ada korupsi, kemudian ada narkotika, kemudian penipuan, penggelapan, dan termasuk di dalamnya adalah tindak pidana perjudian. Nah, atas dasar ketentuan tersebut maka timbul pertanyaan, apakah para penjual barang mewah seperti mobil, tas branded, dan berlian yang bernilai miliaran rupiah tersebut harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang? Lalu sampai sejauh mana tanggung jawab atau kewajiban para penjual barang mewah tersebut terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang? Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas telah mengatur bahwa pihak pelapor salah satunya adalah penyedia barang dan jasa yang terdiri dari perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang berlian, pedagang barang seni dan antik, serta balai lelang. Hal ini diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Seluruh pihak pelapor yang tergolong dalam penyedia barang dan jasa seperti perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang berlian, pedagang barang seni dan antik, serta balai lelang dalam hal ini wajib melaporkan setiap transaksinya kepada PPATK apabila transaksinya memiliki nilai di atas 500 juta rupiah. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 27 Undang-Undang TPPU. Selain kewajiban melaporkan setiap transaksi yang di atas 500 juta rupiah tersebut, pihak pelapor termasuk penyedia barang dan jasa juga wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau kita bisa kenal dengan Know Your Customer atau KYC. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang TPPU. Kapan penyedia barang dan jasa wajib menerapkan prinsip mengenai pengguna jasa? Penyedia barang dan jasa dalam hal ini wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna barang dan jasa dalam hal
Yang pertama, nilai transaksi yang dilakukan di atas 100 juta rupiah. Kemudian terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan. Dan yang terakhir, penyedia barang dan jasa meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan oleh pengguna jasa. Lalu apa saja prinsip mengenali pengguna jasa yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa? Lebih terperinci kewajiban penyedia barang dan jasa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau KYC tersebut diatur dalam pasal 6 Peraturan PPATK tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi penyedia barang dan jasa. Nah, yang pertama prinsip yang harus dilakukan adalah penyedia barang dan jasa harus memeriksa terlebih dahulu apakah pengguna jasa masuk dalam kategori orang perseorangan, korporasi, atau perikatan lainnya atau legal arrangement. Kemudian penyedia barang dan jasa juga harus mengecek apakah transaksi dilakukan untuk diri sendiri atau untuk atas nama pihak lain. Kemudian apakah seorang yang mewakili suatu badan memiliki kewenangan mewakili atau tidak. Apabila transaksi dilakukan oleh perseorangan atau pribadi, maka penyedia barang dan jasa dalam hal ini wajib mengumpulkan informasi mengenai identitas pengguna jasa, pekerjaan pengguna jasa, sumber dana yang dipakai untuk pembayaran, hubungan usaha, dan tujuan transaksi, serta NPWP dari pengguna jasa. Artinya, setiap pedagang kendaraan bermotor dalam hal ini, apabila transaksi di atas 100 juta, wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, termasuk di dalamnya mengumpulkan informasi mengenai identitas, pekerjaan, dan sumber dana yang dipakai dalam pembelian kendaraan bermotor. Lalu apakah penyedia barang dan atau jasa bisa dipidana atas transaksi yang dilakukannya dengan pengguna jasa yang diduga memakai uang dari hasil tindak pidana? Dalam Undang-Undang TPPU, pencucian uang dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah tindak pidana pencucian uang aktif, yang kedua adalah tindak pidana pencucian uang pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif dalam Undang-Undang TPPU diatur yang pertama adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, dan membawa ke luar negeri, kemudian mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Atas perbuatan ini, pelaku diancam dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, ketentuan ini secara tegas diatur dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU. Kemudian tindak pidana pencucian uang dalam kategori aktif berikutnya diatur dalam pasal 4 Undang-Undang TPPU, di mana setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU adalah setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut juga dianggap sama dengan melakukan pencucian uang, namun dalam kategori pasif. Yang dimaksud dengan istilah patut diduga di sini adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Atas perbuatan ini, pelaku kemudian diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Namun pasal 5 Undang-Undang TPPU ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang pasif akan dikecualikan bagi pihak pelapor yang telah melaksanakan kewajiban pelaporannya kepada PPATK. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang TPPU jelas bahwa pedagang kendaraan bermotor apalagi yang bernilai di atas 500 juta rupiah dapat dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang pasif jika ia mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk membayar kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana dan pedagang kendaraan tersebut tidak melakukan pelaporan kepada PPATK. Dengan demikian, sekali lagi saya garis bawahi bahwa setiap penyedia barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang TPPU seperti perusahaan properti, pedagang berlian, pedagang barang antik, balai lelang dan termasuk pedagang kendaraan bermotor harus mengetahui dengan baik identitas diri pembeli, pekerjaannya dan sumber dananya. Hal ini untuk menentukan apakah transaksi pembelian tersebut termasuk dalam transaksi mencurigakan atau tidak. Jika kita lihat dari profil pembeli dengan pekerjaan yang dimilikinya. Karena hal ini merupakan bagian dari kewajiban menjalankan prinsip mengenali pengguna jasa atau know your customer yang diatur dalam Undang-Undang TPPU. Nah, mengenai tata cara pelaporan dapat dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML bagi penyedia barang dan atau jasa lainnya. Nah, demikian tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk para pedagang kendaraan bermotor atau pemilik showroom yang sudah menyampaikan banyak pertanyaan kepada kami. Dan saya sekali lagi mengingatkan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi hukum lainnya di Teras Hukum Ana Sopayuking. Ternyata menjadi seorang penjual barang-barang mewah memiliki tanggung jawab yang besar untuk turut serta mengenali transaksi yang dilakukan oleh para pembeli. Semoga informasi dalam video ini menjadi ilmu yang berharga untuk para pelaku bisnis di Indonesia dan menambah pengetahuan sahabat hukum semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.